Halo kawan-kawan, nama saya Raihan Novalai Berasmara dengan NIM 125231073 dan editor saya. Nama saya Diulhak Maulidan dengan NIM 125231079. Ya, dan kami di sini akan menjelaskan tentang warisan dunia yang ada di Jepang. Halo teman-teman, sebelumnya aku mau ngasih tahu nih, apa arti dari warisan dunia. Warisan dunia itu istilah buat benda, tempat, atau kawasan yang punya nilai sejarah, budaya, atau alam yang tinggi banget. Biasanya sih warisan dunia itu ditetapkan sama UNESCO agar dijaga dan dilestarikan. Tanpa berlama-lama, mari kita ke nomor 1. Di urutan pertama ada kuil-kuil dan keshogunan di Nikko. Kuil-kuil ini terletak di prefektur Tochigi dan sudah diakui oleh UNESCO pada tahun 1999. Kuil-kuil ini menjadi sejarah penting Jepang, terutama pada saat zaman Edo, saat Jepang diperintah oleh shogun dari klan Tokugawa. Nah, di Nikko ada 2 kuil Shinto dan 1 kuil Buddha yang bernama pertama, kuil Toshogu yang merupakan kuil pusat yang ada di Nikko, dan yang kedua ada kuil Futarasan. Kuil pertama yang bernama Kuil Toshogu merupakan makam dari Tokugawa Ieyasu, pendiri Keshogunan Tokugawa. Kuil ini menjadi pusat dari kuil-kuil yang ada di Nikko dan menjadi salah satu kuil yang paling dihormati di Jepang. Dan kuil kedua yang bernama Kuil Futarasan adalah kuil yang berumur lebih tua dibandingkan kuil Toshogu. Dibangun pada tahun 767 Masehi, kuil ini didedikasikan untuk dewa-dewa gunung sekitar di Nikko. Dan kuil ini menjadi pusat orang-orang yang percaya pada kekuatan alam. Kedua kuil ini merupakan 2 kuil Shinto yang saya sebutkan. Nah, untuk kuil Buddha, kuil tersebut bernama kuil Rinnoji. Kuil ini adalah kuil Buddha yang dibangun oleh Shodo Shonin, biksu yang memperkenalkan agama Buddha ke daerah Nikko sekitar abad ke-8. Di dalamnya terdapat 3 patung emas yang mewakili dewa-dewa gunung di Nikko. Nah teman-teman, untuk penjelasannya sudah selesai, mari kita bergeser ke urutan kedua. Monumen bersejarah Kyoto. Dulu, Kyoto pernah menjadi ibu kota Jepang selama lebih dari 1000 tahun, tepatnya dari tahun 794 Masehi sampai 1864. Jadi, warisan dunia yang ada di sana ada banyak sekali. Di sini, saya akan menyebutkan 3 dari banyaknya monumen yang ada di Kyoto. Yang pertama, ada kuil Buddha Kiyomizu Dera. Yang kedua, ada kuil Kinkakuji atau Pavilion Emas. Yang ketiga, ada Istana Mijo. Nah, 3 monumen tersebut adalah 3 dari banyaknya monumen yang ada di Kyoto. Berikutnya, kita akan masuk ke urutan ketiga, yaitu Kastil Himeji. Kastil Himeji atau Himeji-cho adalah salah satu kastil paling terkenal dan terawat di Jepang. Kastil ini sering disebut sebagai Shirasagi-cho atau kastil bangau putih karena desainnya yang elegan dan warna putih besinya seperti burung bangau. Berikutnya, di urutan keempat ada Gunung Fuji. Gunung Fuji adalah gunung tertinggi yang ada di Jepang. Gunung ini terletak di perbatasan prefektur Shizuoka dan Yamanashi. Gunung ini tingginya 3.776 meter dan gak cuma jadi ikon alam, tapi punya makna spiritual, budaya, dan sejarah yang dalam banget. Gunung Fuji itu sebenarnya gunung berapi stratovulkanik yang terbentuk dari letusan bertahap. Letusan terakhir Gunung Fuji terjadi pada tahun 1707, dikenal sebagai letusan Hoei yang bikin abunya sampai ke Tokyo. Berikutnya kita masuk ke urutan kelima, yaitu Monumen Perdamaian Hiroshima. Monumen ini merupakan simbol dari kehancuran yang disebabkan oleh bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada tahun 6 Agustus 1945. Dan monumen ini punya beberapa monumen lainnya seperti Genbakudome, satu-satunya bangunan yang selamat pada hari pengeboman. Selanjutnya ada Peace Memorial Park yang dibuat untuk mengenang dan menghormati semua orang yang meninggal akibat bom atom, baik langsung maupun karena dampak jangka panjangnya. Nah, selain itu, Hiroshima juga mempunyai museumnya loh.
Museum ini dibangun untuk mengedukasi orang-orang tentang bahayanya senjata nuklir, mengenang korban tragedi bom atom, dan mengajak dunia untuk mengupayakan perdamaian. Nah, berikutnya kita masuk ke urutan ke-6, yaitu kuil Itsukushima. Nah, kuil ini merupakan kuil yang paling terkenal di Jepang. Kuil ini gak cuma ikonik karena gerbang merah raksasanya yang kelihatan mengapung di laut, tapi juga penuh sejarah, spiritualitas, dan keindahan alamnya yang sangat menarik. Nah, teman-teman, berikutnya kita akan masuk ke urutan ke-7, yaitu kuil Buddha Horyuji. Kuil Buddha ini terletak di Nara dan menjadi salah satu kuil Buddha yang paling tua di dunia, yang bangunannya masih berdiri, bahkan menjadi warisan dunia UNESCO pertama Jepang pada tahun 1993. Kuil ini didirikan pada tahun 607 Masehi oleh Pangeran Shotoku, salah satu figur penting pembawa ajaran Buddha ke Jepang. Nah, yang menjadi tujuan kuil ini dibangun adalah sebagai pusat pembelajaran agama Buddha dan tempat penghormatan untuk Yakushi Nyorai yang merupakan Buddha penyembuh. Nah, nggak lupa nih dengan strukturnya yang unik banget. Struktur utamanya seperti pagoda 5 pangkat dan Kondo atau aula emas dibangun dari kayu dan dianggap bangunan kayu tertua di dunia yang masih berdiri. Desainnya campuran gaya Tiongkok dinasti Tang dan arsitektur Jepang kuno. Nah, pada tahun 670 Masehi, kuil ini pernah terbakar tapi langsung dibangun ulang oleh pemerintah Jepang. Oke guys, sepertinya kita sudahi dulu pembahasan kita kali ini. Saya berterima kasih banyak. Arigato gozaimasu. Oke, itu saja dari kami guys. Terima kasih, goodbye.